Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang menyusun konsep baru mengenai kebijakan pengupahan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK memuat amanat agar penetapan upah mempertimbangkan aspek hidup layak bagi pekerja. Karenanya, Kementerian Tenaga Kerja membentuk tim khusus merumuskan standar dan estimasi hidup layak di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerangkan pemerintah menyadari ada disparitas antar wilayah dari segi kondisi ekonomi maupun tingkat pertumbuhan daerah. Karenanya penetapan upah ke depan tidak lagi berbentuk satu angka nasional, melainkan mengikuti kondisi masing-masing pertumbuhan ekonomi provinsi, kota, dan kabupaten. Selain itu, Kemenaker mempersiapkan konsep baru sedang disusun akan dimuat dalam peraturan pemerintah atau PP baru. PP baru ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Dewan Pengupahan Daerah memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam penetapan upah. Pemerintah menegaskan sejumlah tahapan atau milestone disiapkan agar penyusunan PP baru bisa diselesaikan tepat waktu. Peraturan pemerintah baru pengupahan diharapkan bisa menjawab tantangan disparitas upah serta menjamin kepastian hidup layak bagi pekerja di berbagai daerah. Satu, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, ya, sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa. Itu satu, ya. Kemudian dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Di tengah penegakan hukum yang kian diketatkan otoritas Filipina, vonis berat akhirnya dijatuhkan kepada Alice Guo, warga Cina yang pernah menjabat sebagai wali kota Bamban di Filipina dengan identitas palsu. Pengadilan Filipina pada Kamis 20 November 2025 menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Alice Guo. Wanita bernama asli Guo Huaping itu dinyatakan bersalah atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam operasi perjudian daring ilegal di wilayah utara Manila. Dikutip dari kantor berita FVP, Jaksa Negara Olivia Torivelas mengungkap Guo divonis bersama 7 terdakwa lain yang terlibat dalam online scam berskala besar. Identitas para terdakwa lain tidak diungkap demi kerahasiaan hukum. Pihak penipuan Alice Guo terungkap saat polisi membongkar lokasi operasinya. Operasi ilegal Guo berada di kompleks mewah yang diubah menjadi pusat scam internasional. Polisi menggerebek lokasi tersebut pada Maret 2024 setelah pekerja asal Vietnam berhasil melarikan diri dan menghubungi aparat. Dari hasil penggerebekan, lebih dari 700 orang ditemukan di lokasi, termasuk warga Filipina, Cina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Rwanda yang dipaksa melakukan penipuan daring dalam pengawasan ketat. Petugas juga menemukan dokumen resmi perusahaan yang menyebut Guo sebagai presiden pemilik kompleks dan pemimpin praktik TPPO. 3 orang terbukti menjadi penggerak bersamanya, sementara 4 lain terlibat dalam eksekusi perdagangan orang. Guo yang kini berusia 35 tahun pernah melarikan diri ke luar negeri sebelum ditangkap di Indonesia pada September 2024 dan diekstradisi ke Filipina. Pengadilan pada Juni 2025 menegaskan statusnya sebagai warga Cina yang menyamar sebagai warga Filipina untuk menang pemilu lokal. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kasus Guo memicu kemarahan publik dan mendorong Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah tegas. Pada 2024, ia melarang semua operasi judi online yang menargetkan korban di luar negeri dan memerintahkan warga negara asing pekerja di lokasi-lokasi tersebut meninggalkan Filipina. Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Restu Wulandari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.